Tapi mungkin cerita dari mungkin almarhum kepada keluarga, ini siapa-siapa saja yang mungkin pernah berkonflik atau mungkin dirasa tidak suka dengan almarhum di rumah. Kalau almarhum cerita kepada ayah ibunya, Bapak Perdi Sambo ini sudah dianggap ayahnya atau bapaknya. Jadi baik karena ya Pak baik. hubungannya. Dengan demikian Ibu Putri juga ibu. Namun kepada sang kekasih dikatakan ada tukang gosok, yaitu sekuat lama, yaitu selalu melaporkan yang enggak-enggak kepada Bapak. Jadi diadu domba gitu loh, digesek gitu loh. Jadi secara alasannya Pak, tidak faktor sukanya kecemburuan, iri hati. Oh, karena disayang. Almarhum Karena mungkin lebih disayang. Bapak dan Ibu jauh lebih sayang kepada anak ini, almarhum ini. Karena dia terampil. Seperti saya katakan tadi, bahkan dia mengantarkan sesuatu aja kepada orang-orang yang mereka percaya. Misalnya kepada rohaniawan yang ternama itu di Indonesia, dia yang disuruh. Demikian juga adiknya kebagian berkat. Adiknya padahal tidak kerja di Propam, adiknya itu kerja di Yanma Polri, tapi kebagian berkat dari Ibu Putri. Artinya kan hubungan ini kan sangat bagus. Tetapi si pengancam ini mengatakan, gara-gara kau ibu sakit. Nah ini yang menjadi tanda petik yang harus di-underline. Sakit apa ibu ini sehingga orang ini mengancam atas nama ibu. Kan begitu. Kemudian di hari pembantaian itu, kan mereka kan pulang jam 10.58 dari Magelang. Perkiraan pergeseran itu kan 7 jam sampai 7,5 jam. Tapi menurut informasi dari Komnas HAM, jam 3 katanya sudah sampai di Duren 3 kan. Kecepatan berapa mereka? Ada nggak transit kan begitu. Ini kan tindak pidana selalu berbicara tentang tempus delicti dan locus delicti. Kemudian itu kan hari kerja. Kenapa Bapak Perdi Sambo juga ada ke rumah? Bahkan dia duluan kalau nggak salah katanya kan. Ini kan jam kerja. Sedangkan si Bapak ini sudah pulang duluan naik pesawat dari Magelang. Ada apa Bapak di rumah? Jadi nggak sampainya katanya hampir bersamaan menurut CCTV-nya Komnas HAM kan begitu. Ini kan harus digali. Kenapa pada saat jam kerja si Bapak ada di rumah? Ini juga harus diperiksa apakah ini CCTV benaran atau hasil editan. Nah, kemudian kalau mereka pulangnya itu secepat itu, apa masuk akal? Sedangkan standarisasi untuk kecepatan pejabat berkendara itu adalah 80 km kalau jalan tol. Maksimum 100. Kan begitu. Lah ini kalau dia berangkat misalnya jam 10.58 dari Magelang atau kurang lebih kita bulatkan jam 11 tambah 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Harusnya dia nyampe jam 6 sore atau jam 18. Tapi kok katanya sudah nyampe jam 3, jam 4. Baik. Nah berarti kecepatannya ini antara 100 km sampai 200 km. Apa lazim 200 km kecepatan mengawal pejabat atau ibu pejabat gitu loh. Maka saya curiga. Jangan-jangan handphone ini sudah dikuasai mereka sejak di Magelang. Makanya saya bilang karena ada pengancaman di Magelang tanggal 7 Juli 2022, coba perluas apa itu tempus delicti dan locus delictinya. Jangan-jangan yang menjawab handphone ini bukan lagi almarhum, tetapi orang lain. Karena kenyataannya handphone daripada almarhum ini, 3 unit handphone dengan 4 nomor itu sudah diretas. Makanya bisa diblokir kepada keluarga. Dan handphone ayah ibunya maupun handphone kakak adiknya semua diblokir. Selain itu handphone ayah ibunya maupun adiknya itu juga diretas juga. Kalau ini cuma tembak-menembak di antara para ajudan, untuk apa sampai sejauh itu mereka lakukan? Belum lagi CCTV yang kesambar, tiba-tiba kemudian penurunan apa itu, decorder dan sebagainya. Untuk apa? Belum lagi penciptaan skenario pasca kejadian. Belum lagi ditutupi 4 hari sampai hari Senin baru dirilis. Iya, banyak fakta yang belum bisa diungkap gitu ya Pak, yang masih tertutup. Banyak, makanya sudah 1 bulan. Makanya harus banyak tersangka. Dan andai kata saya tidak menjadi penasihat hukum daripada keluarga almarhum, ini tidak akan terungkap.
Oke, jadi tadi harus banyak tersangka. Kita tahu tadi malam baru 1 orang yang dijadikan tersangka. Saya menghitung minimal 9. Minimal 9. Baik, Ya. ini menurut kuasa hukum keluarga minimal 9. Mungkin Pak Fikar komentarnya seperti apa, tapi ditahan dulu Pak. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kembali di CNN Indonesia Breaking News dan kita masih melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Tadi sempat disinggung kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua bahwa harusnya ada 9 tersangka. Kemudian kita juga tahu tadi malam ada 1 tersangka yang sudah ditetapkan menjadi tersangka yang menurut kuasa hukum keluarga juga harusnya memang sudah ditetapkan sejak awal pemeriksaan. Mungkin komentarnya Pak Fikar seperti apa? Ya, yang ditetapkan sebagai tersangka itu jelas pelaku langsung ya. Nah, apa motifnya itu yang mungkin bisa menambah tersangkanya. Hampir gitu. 1 bulan Ya, kelamaan artinya, tidak Pak? Penetapan ini? Iya lama lah. Ya kalau menurut saya cukup lama itu ya. Cukup lama, mungkin karena itu tadi ada hambatan psikologis ya, dalam pengertian ini terjadi di satu institusi penegak hukum juga gitu, yang menjadi penyidiknya penegak hukum itu juga kan begitu. Kalau penyidiknya penegak hukum yang lain mungkin akan lain juga ceritanya kan begitu. Nah itu yang bikin lama kalau saya ada hambatan psikologis dan hierarkis juga mungkin ya, hierarkis artinya jenjang jabatan juga itu mempengaruhi gitu. Nah karena itu agak lamban ya terus terang aja ini agak lamban penyidikannya. Nah jadi kalau kembali kepada siapa lagi yang mungkin jadi tersangka ya ini sebenarnya bisa digali dari orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka sekarang ini ya. Kalau dia yang pelaku langsung penembakan ya sangat mungkin umpamanya dari motif yang digali oleh penyidik itu bisa hadir atau bisa tersangkut beberapa orang lain gitu. Tapi inti yang jadi kejahatannya kan adalah penembakan itu. Dan yang sudah ditangkap yang sudah mengaku ini kan 1 orang yang menembak itu. Nah, sekarang tinggal itu tadi itu saya bilang motif ini akan bisa mengembangkan ada berapa tersangka sebenarnya yang menghendaki kematian Baradae ini. Nah, itu yang harus digali. Ya lepas dari kejahatannya apa ya, tetapi pasti ada semacam dalam tanda kutip konspirasi gitu. Ya ada beberapa pihak yang kemudian eksekutornya adalah Baradae. Nah, tapi ini baru analisa ya, tergantung nanti pengakuan dari Baradae. Nah, sejauh mana Baradae itu punya hubungan dengan korban, ya memungkinkan nggak hubungan itu kemudian mengakibatkan Baradae ini harus menembak korban. Gitu, ya kan? Kalau hubungannya biasa-biasa saja kan juga menjadi mengherankan kan? Umpamanya tidak ada soal hutang piutang, tidak ada rebutan kekasih, tidak ada rebutan usaha dan sebagainya. Nah, tidak ada motif-motif yang itu. Nah, itu juga itulah yang menurut saya bisa dikembangkan. Sangat mungkin Baradae itu cuma bagian saja dari satu konspirasi yang tidak hanya 1 orang. Kira-kira begitu. Oke, saya mau kembali ke Bang Kamar. Bang Kamar, ini kan dugaannya kepada klien Anda adalah adanya pelecehan seksual. Ya. Mungkin dari keterangan keluarga yang sudah Anda himpun, hubungan sebelumnya antara korban dengan Ibu Putri memang sedekat apa sampai akhirnya mungkin ada dugaan atau ada tuduhan adanya pelecehan seksual? Jadi kalau laporan daripada almarhum kepada ibundanya, Bapak Perdi Sambo itu dianggap bapaknya atau ayahnya. Karena kami orang Batak itu kan selalu begitu. Saya hanya ibu yang melahirkan di perantauan cari ibu indung semang kan begitu ya. Atau ibu lanjutan kan begitu. Demikian juga untuk Ibu Putri. Ibu Putri ini juga dianggap ibunya. Bahkan selalu diceritakan kebaikannya, tidak pernah ada diceritakan yang buruk. Apa aja tuh Bang? Kebaikannya misalnya dia dipercaya dalam banyak hal, kemudian bahkan adiknya pun kebagian berkat juga dapat atensi. Misalnya adiknya itu akan diurus kepindahannya dari Yanma Polri ke
Polda Jambi supaya dekat orang tua gitu ya. Ada pemberian hadiah berupa uang 5 juta di tanggal 1 Juli. Diberikan juga hadiah dompet Pedro gitu. Itu Artinya, dari Ibu Putri? Dari Ibu Putri. Artinya kan ini kan mereka dekat. Tetapi ini kan ada tukang gosip. Tukang gosip seperti kita lihat kemarin itu katanya